Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Hazul Mamahirotunisa, Citra Puspitasari, Dila Nur Faiza, dan juga Iftiha Habibatus Zahro akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Teori Belajar Behavioristik. Mari kita simak penjelasan berikut. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori belajar behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Ciri utama teori belajar behavioristik adalah guru bersikap otoriter dan sebagai agen indoktrinasi dan propaganda dan sebagai pengendali masukan perilaku. Menurut teori behavioristik, belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang dapat diamati secara langsung, yang terjadi melalui hubungan stimulus-stimulus dan respon. Dalam hal ini, konsep behavioristik memandang bahwa perilaku individu merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar dan didukung dengan berbagai penguatan atau reinforcement untuk mempertahankan perilaku atau hasil belajar yang dikehendaki. Semuanya itu timbul setelah manusia mengalami kontak dengan alam dan lingkungan sosial budayanya dalam proses pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori belajar behavioristik beranggapan bahwa manusia lahir tanpa mewariskan kecerdasan, minat, ataupun bakat apapun. Jadi, manusia lahir tidak membawa apa-apa. Perilaku dalam diri individu merupakan hasil dari interaksi antara stimulus dan respon serta pengalamannya dengan lingkungan. Dalam teori belajar behavioristik, guru bersifat otoriter dan siswa pasif. Teori ini menekankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil dari adanya proses belajar, latihan, dan pembiasaan. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip teori belajar behavioristik. Yang pertama, teori belajar behavioristik menekankan terbentuknya perilaku terlihat sebagai hasil belajar. Teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus-respon menekankan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Yang kedua, teori belajar behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar behavioristik merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Dan yang terakhir, pembelajaran yang dirancang pada teori behavioristik memandang pengetahuan adalah objektif, sehingga belajar merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah pemindahan pengetahuan kepada siswa. Baiklah teman-teman, di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan rekan saya sebelumnya tadi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Kaum behavioris menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang mahasiswa dalam berperilaku. Pendidik yang masih menggunakan kerangka behavioristik menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu keterampilan tertentu. Kemudian bagian-bagian tersebut disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Pandangan teori behavioristik telah cukup lama dianut oleh para pendidik. Namun, ini semua teori yang ada, yang paling besar pengaruhnya yakni dari teori Skinneral. Untuk aplikasi dari teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal berikut ini, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik mahasiswa, media dan fasilitas yang digunakan dalam pembelajaran yang tersedia. Adapun pembelajaran yang pengetahuan adalah objektif.
pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur secara rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang belajar atau mahasiswa. Mahasiswa diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau dosen itulah yang harus dipahami oleh murid atau mahasiswa. Dengan demikian, dalam proses belajar mengajar, mahasiswa dianggap sebagai objek pasif yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik. Oleh karena itu, para pendidik mengembangkan kurikulum yang terstruktur dengan menggunakan standar-standar tertentu dalam proses pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa. Begitu juga dalam proses evaluasi belajar mahasiswa diukur hanya pada hal-hal nyata dan dapat diamati, sehingga hal-hal yang bersifat universal kurang dijangkau dalam proses evaluasi. Implikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi mahasiswa untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Karena sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respon, sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Akibatnya, mahasiswa kurang mampu mengembangkan sesuai potensi dan bakat yang ada pada diri mahasiswa itu sendiri. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dila Nurfaiza Kumala, NIM 206190017 dari kelas MPIA. Di sini saya akan menjelaskan terkait ciri-ciri teori belajar behavioristik beserta kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behavioristik. Pertama, ciri-ciri teori belajar behavioristik. Ciri-cirinya yaitu ada 6. Yang pertama yaitu mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, perkembangan tingkah laku seseorang tergantung pada belajarnya. Yang ketiga yaitu menekankan tingkah laku tanpa melalui penggunaan metode objektif. Yang keempat, menekankan pada faktor bagian atau elemen-elemen dan tidak keseluruhan. Yang kelima yaitu sifatnya mekanis atau mementingkan reaksi, refleks, dan kebiasaan lainnya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu mementingkan masa lalu atau bertinjauan historis. Selanjutnya, kelebihan teori belajar behavioristik. Kelebihannya yang pertama yaitu guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat atau perintah singkat yang diikuti dengan contoh. Yang kedua, bahan pelajaran disusun secara hierarki. Maksudnya dari yang sederhana menjadi hingga yang kompleks. Yang ketiga, pengulangan dan latihan dilakukan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Yang keempat, metode behavioristik ini sangat cocok apabila digunakan untuk pemerolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembahasan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait kekurangan teori belajar behavioristik. Kekurangan teori belajar behavioristik. Di sini kekurangannya ada 6. Saya klasifikasikan jadi 6. Yang pertama yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru sehingga murid dipandang pasif dan murid hanya mendengarkan penjelasan guru serta menghafalkan apa yang didengarnya. Yang kedua, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru metode yang paling efektif untuk menertibkan siswanya. Yang ketiga, proses belajar seharusnya tidak dipandang sebagai kegiatan yang diamati langsung. Yang keempat, proses belajar dipandang bersifat otomatis mekanis, yakni sehingga terkesan seperti mesin ataupun robot. Yang kelima, teori belajar behavioristik ini seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Yang keenam, atau yang terakhir,
Teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak ataupun kurang produktif. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.